Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para orang tua, wali siswa, calon peserta didik baru, jenjang SMP. Pada kesempatan kali ini adalah video saya selanjutnya, kumpulan dari informasi-informasi mengenai PPDB tahun 2020-2021. Baik Bapak Ibu, karena sampai dengan detik ini juknis resmi dari Kabupaten Pemalang belum turun, sementara ini akan saya jelaskan dulu langkah-langkah atau cara pendaftaran yang harus Bapak Ibu lakukan nanti ketika PPDB sudah dibuka. Langkah yang pertama, Bapak Ibu silahkan buka situsnya. Jadi untuk uji coba ini saya hanya menggunakan situs demo Bapak Ibu, dan situs demo ini juga bisa Bapak Ibu coba untuk latihan pendaftaran ya. Ingat, untuk latihan saja. Nanti di akhir video akan saya berikan data-data yang bisa digunakan untuk latihan pada pendaftaran PPDB ini. Jadi untuk pendaftaran silakan Bapak Ibu menggunakan data yang saya berikan di akhir video. Nah, untuk pendaftaran di situs demo ini, silahkan yang pertama, langkah pertama Bapak Ibu buka di situs pemalang.demo.siap-ppdb.com. Mohon maaf. Ya, ini saya buat di kantor Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada suara-suara ya. Setelah situs PPDB ini berhasil dibuka, silakan Bapak Ibu pilih jalur yang sesuai dengan jalur yang Bapak Ibu minati. Oke. Ini ada beberapa jalur pada PPDB tahun pelajaran ini. Ya. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Ingat, ini adalah situs demo. Jadi hanya untuk latihan saja Bapak Ibu, hanya untuk latihan saja supaya Bapak Ibu nantinya ketika PPDB yang sebenarnya sudah dilaksanakan tidak ada kendala dan sudah pengalaman latihan ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah situs demo, tampilan awalnya seperti ini. Nanti di situs sebenarnya ini demonya dihapus ya. Situs yang sebenarnya itu nanti seperti ini untuk pendaftaran pemalang.siap-ppdb.com ya. Ini adalah situs yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan awal situsnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu buka sendiri nanti. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendaftar melalui jalur zonasi, silahkan Bapak Ibu klik dulu zonasi. Nah, ini diklik seperti ini. Kemudian nanti akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu dashboard tentang PPDB tahun 2020. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan menu-menu ini. Di video ini saya hanya akan fokus tentang tata cara pendaftarannya saja ya. Langkah pertama untuk mendaftarkan diri yaitu klik daftar. Klik pada menu ini. Tapi sebelum Bapak Ibu mengklik menu ini, saya sarankan agar mempersiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang nantinya dibutuhkan ya. Yang pertama, ijazah. Jelas, ijazah SD ini dibutuhkan. Kalau ijazahnya belum terbit gimana Pak? Bisa menggunakan surat keterangan lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, akte kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga. Nah, persiapkan dulu 3 berkas ini supaya nanti pada saat pendaftaran, maksud saya pengisian formulirnya ini tidak kesulitan ya. Kalau 3 berkas tadi sudah disediakan atau disiapkan, silahkan Bapak Ibu klik daftar. Pastikan sebelum klik menu daftar ini, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Kalau Bapak Ibu ingin melalui jalur zonasi, pastikan ininya harus zonasi. Jangan sampai tulisan di sininya itu prestasi, perpindahan tugas ataupun afirmasi ya. Ini sudah zonasi, sudah betul, maka klik saja daftar. Nanti akan muncul ke tampilan pendaftaran online. Nah,
ini adalah tampilan formulir pendaftaran online ya. Pastikan ini berwarna biru. Oke, kita ke bawah. Nah, di bawah sini ada langkah-langkah yang akan Bapak Ibu selesaikan atau proses yang akan Bapak Ibu jalani. Langkah pertama, ini kita masih ada berada di titik ini Bapak Ibu, masih ada di titik ini. Jadi ini diisi dulu NISN-nya. NISN-nya dilihat di mana? Nanti pada saat pendaftaran online yang sebenarnya, silahkan NISN ini dilihat di surat keterangan lulus. Nah, pastikan NISN yang tercantum di surat keterangan lulus ini valid. Kalau tidak valid, nantinya nama yang muncul bukan nama putra putri Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Ini saya menggunakan database yang ada di situs ini Bapak Ibu, yang sudah dipersiapkan oleh pihak Telkom. Jadi ini saya ambil dari database. Ini data random mungkin kemungkinan ya. Jadi yang saya butuhkan itu yang pertama NISN. Jadi ini nanti akan saya daftarkan satu persatu khusus untuk demo pendaftaran online, baik melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi maupun perpindahan tugas. Nah, ini yang pertama dulu, yaitu AISKA ya. Ini saya copy aja biar cepat. Saya masukkan ke sini. Nah, NISN tidak valid ya. Ini karena tadi saya ngeklik dulu. Seharusnya NISN itu ada 10 digit Bapak Ibu. Ini nanti akan diperbaiki oleh pihak Telkom ya. Setelah NISN ini ada 10 digit, kemudian diinputkan di sini. Ingat, hati-hati menginputkannya, jangan sampai salah ya. Kita hitung sama-sama. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah bener. Pastikan ini betul ya, sesuai dengan yang tercantum di surat keterangan lulus. Oke, setelah itu klik dalam kabupaten, karena AISKA ini berasal dari Pemalang, dari SD 6 Pelutan ya. Kemudian jenis lulusannya yaitu reguler, jelas karena asalnya dari SD 6 Pelutan. Kemudian yang selanjutnya tahun lulusnya pilih tahun 2020. Di data ini sudah saya persiapkan juga beberapa tahun kelulusan, ada yang 2019 dan 2018. Nah, data ini saya dapatkan, sekali lagi saya sampaikan, data ini saya dapatkan dari database yang disediakan oleh Telkom. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan data yang ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu gunakan. Di akhir video akan saya cantumkan ya. Oke, lanjut. Setelah tahun lulus diisi, kemudian isikan kode keamanan. Kode keamanan itu ini Bapak Ibu. Ini ada 0, 1, 7, 0. Oke. Kalau sudah yakin, klik lanjutkan. Nah, masuk ke tahap yang kedua, yaitu info peserta. Info peserta ini bisa muncul jika 1. NISN yang tadi diinputkan itu valid. Kalau tidak valid, bisa saja nama yang muncul ini bukan AISKA ya. Oke Bapak Ibu, NISN tadi valid. Kemudian di tahap yang kedua, yaitu info peserta, akan muncul secara otomatis yang pertama data asal sekolah. Nama sekolahnya SD 6 Pelutan. Nah, sama ya, mana? Oh ini, sama ya, SD 6 Pelutan. Tempat tanggal lahirnya dan sebagainya. Hati-hati, jenis kelamin ini bisa diubah, silahkan sesuaikan. Kalau ini perempuan, silahkan sesuaikan perempuan. Untuk nama, tempat tanggal lahir itu tidak bisa diubah karena ini otomatis dari database ya, yang tidak bisa diubah. Pak, gimana kalau ada kesalahan nama atau tanggal lahir? Silahkan dilaporkan di sekolah tujuan nanti kalau udah diterima Bapak Ibu di SMP yang baru ya. Oke, selanjutnya silahkan cek alamat siswa. Ingat, alamat siswa ini harus sesuai dengan KK ya. Kartu keluarganya dibuka, dilihat alamat siswanya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan, misalnya Jalan Nusa Indah nomor 30, provinsinya Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, kecamatannya Pemalang, kelurahannya Pelutan,
Terus dusunnya misalnya RW 5, ini misal aja Bapak Ibu ya. Kemudian domisilinya ini udah otomatis tadi ketika di tahap pertama Bapak Ibu. Kemudian isikan nama ibu kandungnya, lihat di KK atau di akte kelahiran bisa ya. Misalnya nama ibu kandungnya ini Tuti Herningsi. Silahkan Bapak Ibu ketik saja Tuti Herningsi ya. Oke, cek lagi, sudah sesuai semua. Langkah selanjutnya klik lanjutkan. Nah, kita udah di tahap yang ketiga, yaitu pilih sekolah. Ingat, pada saat memilih sekolah ini karena kita melalui jalur zonasi, maka sekolah yang bisa dipilih hanya yang berada di zonasinya Pelutan ya. Karena tadi kita milihnya alamatnya Pelutan. Misalnya pilihan yang pertama itu SMP Negeri 3 Pemalang. Ini misal aja Bapak Ibu, SMP 1 aja ding, biar nanti bisa langsung saya verifikasi ya. Misalnya pilihan pertamanya itu SMP 1 Pemalang, pilihan keduanya SMP mana ya, SMP 7 kayaknya ya. Jadi karena ini Juknis belum keluar, jadi saya belum bisa ngomong apa-apa tentang zonasi Bapak Ibu. Jadi Pelutan itu masuknya bisa masuk daftar di SMP mana saja, itu saya juga belum tahu. Yang pasti SMP Negeri 1 Pemalang bisa ya, untuk Pelutan maaf. Terus yang kedua misalnya SMP Negeri 2 Pemalang. Nah, ketika sekolah pilihan ini sudah tidak berada dalam zonasinya, nanti akan muncul pesan error gitu Bapak Ibu. Karena ini belum ada pesan error, kemungkinan Pelutan ini bisa masuk ke SMP 1, 7, dan 2. Kita buktikan dengan cara klik lanjutkan ke untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini muncul pesan error. Pilihan ketiga, Anda berada di luar zona sekolah. Silahkan pilih sekolah sesuai zona. Nah, berarti Pelutan ini tidak bisa mendaftar di SMP Negeri 2 Pemalang melalui jalur zonasi Bapak Ibu ya. Ingat, tidak bisa mendaftarkan di pilihan ketiga melalui jalur zonasi. Kalau mau daftar di SMP 2 Pemalang berarti lewat jalur yang lain. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kira-kira zonasi berikutnya mungkin SMP 4, mungkin kita coba. Sekolah pilihan yang ketiga, kita pilih SMP 4, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Ternyata Kelurahan Pelutan itu zonasinya 3 sekolah ini untuk saat ini Bapak Ibu. Di menu Pemalang.demo, di situs demonya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan mendaftarkan di SMP Negeri 2 Pemalang, silahkan pilih jalur lainnya ya. Karena untuk Bapak Ibu yang tinggal di Kelurahan Pelutan, ini ternyata SMP Negeri 2 Pemalang di luar zonasi Pelutan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Kita cek ulang. Sekolah pilihan pertama itu SMP Negeri 1 Pemalang, pilihan keduanya SMP Negeri 7 Pemalang, dan pilihan ketiganya SMP Negeri 4 Pemalang. Oke, kita cek lagi informasi pesertanya. Ini ada NISN, oke, nggak ada kendala. Sekolah asalnya dari dalam kabupaten, bukan luar kabupaten, misalnya Tegal, Pekalongan, dan sebagainya ya. Jenis lulusannya reguler, tahun lulusnya 2020. Kemudian data asal sekolah SD 6 Pelutan udah benar, namanya benar, semuanya benar. Kalau udah benar semuanya, silahkan klik setuju dengan pernyataan di atas ya. Klik centang di sini. Ingat, kita sudah masuk di tahap keempat Bapak Ibu. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan, kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu kita proses ajuan pendaftaran online. Nah, ini kita cetak saja. Inilah Bapak Ibu kenapa saya sarankan untuk menggunakan PC atau laptop pada saat mendaftarkan diri via online.
jangan menggunakan smartphone atau Android. Jadi tolong maaf, agak ramai juga ya. Ini karena saya buat di kantor, jadi banyak anak yang kebetulan mau ngambil rapot, mau legalisir rapot itu. Mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi data peserta di sini silahkan dicek lagi, mulai nama pesertanya, jangan sampai nama pesertanya ini salah, nomor pesertanya atau NISN ini juga harus betul. Nah, kode verifikasi ini akan tercantum pada cetakan atau print out hasil pendaftaran online. Nah, langkah yang terakhir, silahkan Bapak Ibu klik tombol ini, klik tombol cetak bukti ajuan pendaftaran ya. Kita klik cetak, kemudian nantinya akan diarahkan ke penyimpanan atau langsung di print juga bisa. Jadi ini adalah tanda bukti pengajuan pendaftaran. Nah, ini saya perbesar. Ini adalah tanda bukti pengajuan pendaftaran. Nah, tanda bukti pengajuan pendaftaran inilah yang nantinya harus dibawa pada saat PPDB ya. Harus dibawa ke sekolah pilihan pertama pada saat akan mendapatkan verifikasi. Kita cek lagi namanya, data-datanya udah oke. Pilihan pertamanya SMP Negeri 1 Pemalang dan seterusnya udah oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini alamat situsnya masih demo ya. Nanti pada saat PPDB yang sebenarnya ini nggak ada demonya. Jadi langsung pemalang.siap-ppdb.com. Oke, kalau udah oke semua, silahkan Bapak Ibu cetak. Saya cetak dulu. Jadi lembar hasil cetakan inilah yang nantinya dilampirkan dengan berkas-berkas yang lain, kemudian ditaruh dalam stop map, kemudian dibawa untuk diverifikasi pada sekolah pilihan pertama ya. Ini kita cetak. Kalau saya save aja. Saya save biar nanti bisa diverifikasi. Saya taruh di desktop tanda bukti pengajuan pendaftaran. Nah, saya tandai di akhir file ini zonasi. Oke, zonasi. Ini saya buat folder baru aja. Saya namai TBP. Nah, ini yang zonasi ya. Zonasinya depan aja ding, biar gampang. Zonasi, karena ini melalui jalur zonasi Bapak Ibu. Oke, kalau sudah sampai tahap ini berarti pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan sudah selesai ya. Sudah selesai, silahkan Bapak Ibu klik tutup. Tahap selanjutnya silahkan Bapak Ibu melakukan verifikasi berkas di sekolah pertama. Pak, syarat-syaratnya apa saja untuk melakukan verifikasi berkas? Sudah ada di video saya yang sebelumnya. Syaratnya apa saja, kemudian berkas-berkas pendaftarannya apa saja, itu nanti dijadikan satu dalam stop map. Kemudian antri di loket sekolah pilihan pertama. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan tanda bukti verifikasi. Nanti akan saya kasih lihat contoh tanda bukti verifikasi. Oh ya, jangan lupa tanda bukti pendaftaran ini harus ditandatangani ya. Harus ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua kolom tanda tangan, yaitu untuk siswa dan untuk orang tua atau wali. Nah, di paling bawah sini. Nah, di sini siswanya yang tanda tangan, kemudian di sini orang tua atau wali, silahkan ditandatangani, jangan sampai lupa. Oke, itulah Bapak Ibu langkah-langkah pendaftaran siswa baru atau pendaftaran peserta didik baru secara online melalui jalur zonasi ya, jalur zonasi. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.